Terima kasih telah diberikan kesempatan. Pada kesempatan ini saya mungkin lebih tertarik untuk mencoba membahas tentang apa yang disampaikan pada pengajian tadi, yaitu tentang pengendalian nafsu. Di mana nafsu tadi diibaratkan perumpamannya adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu itu sebagaimana kita diumpamakan dengan melatih kuda atau gajah gitu ya. Jadi istilahnya tetap bisa dikendalikan sebinal apapun nafsu itu tadi gitu. Kira-kira demikian. Nah, bertepatan saya ini orang yang bekerjanya ini sedang menelusuri kehidupan gajah. Jadi sedikit mungkin saya coba membandingkan untuk mencoba memahami yang dimaksud dengan pengendalian nafsu tadi itu adalah sebenarnya adalah sebagian daripada komunikasi kita gitu dengan istilahnya kehidupan ataupun dengan Tuhan atau cara Tuhan dalam memberikan ajaran atau komunikasi dengan kita gitu. Nah, jadi saya menelusuri kehidupan gajah itu sebenarnya ya tentu saja dengan kerangka ilmiah dalam artian memberikan pengalaman kerja bagi saya dalam bidang medis dan klinis sehingga saya bisa memahami bagaimana gajah itu sakit dan kemudian apa yang harus dilakukan secara ilmiah yang untuk dapat mendeteksi atau mendiagnosa gajah dan bagaimana cara mengobatinya, kira-kira seperti itu. Dan ditambah lagi juga istilahnya komunikasi untuk bisa menelusuri kehidupan gajah itu saya lakukan dengan melakukan penelitian-penelitian sehingga saya mampu berkomunikasi untuk istilahnya bagaimana dalam tanda petik mengurusi kehidupannya begitu ya, untuk melestarikannya, kira-kira seperti itu. Lalu kembali kepada perumpamaan dengan melatih kuda atau gajah tadi, benar yang disampaikan oleh Buya tadi itu bahwasanya untuk melatih kuda ataupun gajah tadi harus dilakukan dengan beramai-ramai, dengan menciptakan kondisi tertentu sehingga gajah tadi istilahnya memiliki kemampuan dalam mengetahui keinginan si pelatihnya, mahot kalau di gajah itu mahot gitu, melakukan ramai-ramai sehingga istilahnya gajah menjadi terbiasa dengan kondisi-kondisi tertentu seperti dipegang, dipukul seperti itu atau istilahnya ditarik dalam posisi tertentu. Nah, yang secara kasat mata kadang-kadang itu terlihat sebagai sebentuk penyiksaan. Tapi kalau kita bandingkan dengan istilah pengendalian nafsu tadi, pengekangan tadi dan pengikatan adalah sebuah istilahnya bentuk dalam istilahnya mengekang nafsu kita supaya kita tetap terkendali dan terus-menerus menghadapi persoalan itu. Si gajah dikondisikan dengan seperti itu. Nah, sehingga setelah lepas dari masa pelatihan itu tadi, gajah dengan komunikasi tertentu secara verbal nantinya oleh mahot, oleh pelatih gajah itu tadi mampu mengikuti keinginan-keinginan mahot dan gajah sendiri memahami apa yang diinginkan oleh mahot. Yang keduanya dilakukan dengan cinta sebenarnya, meskipun dalam bentuk gambaran umumnya adalah sejenis penyiksaan gitu. Tapi artinya adalah untuk tujuan bersama yang untuk kebaikan, untuk mengendalikan gajah. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kembali kepada puisi ketika kerinduan menggeliat ini tadi, saya kira ini semuanya merupakan bagian daripada isi pengajian kita tadi itu tentang pengendalian nafsu. Dalam artian di dalam kehidupan ini kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi dengan istilahnya hal-hal yang tidak kita inginkan yang memberikan penderitaan kepada kita akan menjadi terbiasa dan memahami maksud daripada pengalaman-pengalaman hidup yang sedemikian itu sehingga istilahnya berujung kepada nantinya kita mampu menikmati penderitaan itu dan istilahnya menciptakan kebahagiaan sendiri bagi kehidupan kita. Kira-kira demikian saja mungkin ini saya. Dan terima kasih juga nih kepada Bu Eka Nusa Pertiwi yang telah membacakan dan saya terkesima sekali dengan bacaannya, terutama di bait akhir yang istilahnya dia mendialogkan dua tokoh itu tadi gitu. Saya sangat terkesima dengan hal itu dan disitulah mungkin bedanya orang teater itu tadi mampu memahami dari puisi tadi dan mengkreatnya menjadi sebuah dialog yang sedemikian rupa sehingga istilahnya kita terhanyut benar begitu. Kira-kira demikian aja. Terima kasih Buya, terima kasih Pak Abkar, Pak. Salam buat teman-teman semua. Iya, terima kasih untuk Pak Wahyu dari Medan. Ini tentang utamanya tentang pengendalian nafsu, Bu ya. Iya, silakan Bu ya. Ya, jadi beginilah persoalannya.
Nafsu itu sengaja dibuat oleh Allah di dalam diri kita sendiri. Jadi merupakan satu bagian yang penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak diberi nafsu ya tentu kita hidupnya seperti malaikat. Yeah. Nggak akan minta makan, nggak akan minta minum, nggak minta kawin, ya kan gitu. Ya, tiap hari istighfar aja, sujud saja, bertasbih saja. Jadi sengaja nafsu itu sebagai kelengkapan hidup kita. Tetapi ketika nafsu itu dibiarkan secara alami tumbuh berkembang liar, ya seperti gajah atau kuda yang ditaruh di hutan, ya tentunya jadi liar. Artinya tidak bisa dipakai buat perang, tidak bisa dipakai buat narik delman, ya kan? Dia lari seenaknya aja kemana-mana. Nah, nafsu-nafsu yang liar itu adalah sama dengan kuda atau gajah yang tidak dipelihara dengan baik. Lalu bagaimana untuk menaklukkan nafsu ini? Sama seperti kita menaklukkan gajah atau menaklukkan kuda atau mendidik binatang-binatang yang lain. Dalam ilmu jiwa binatang sendiri ada namanya sistem dressur. Jadi anjing itu ditaruh di suatu tempat. Nah, setiap kali makan itu pertama-tama dimunculkan lampu merah. Lampu merah, lihat. Setelah itu baru keluar makanan. Setelah berhari-hari, lama-lama anjing itu mengambil kesimpulan bahwa lampu merah itu artinya akan datang makanan. Diuji sekali, lampu dinyalakan, makanan nggak keluar. Apa yang terjadi? Anjing itu keluar liurnya. Ya. Apakah ada hubungan bahwa lampu merah itu langsung mempengaruhi saraf dalam anjing itu sampai berliur? Ya tidak juga. Tetapi adalah persepsi yang sudah dalam pikiran atau dalam akalnya binatang itu. Kemudian lagi kita mendidik kuda. Dari sejak kecil kita ikat, dipatok yang kuat, diikat di patok. Mungkin ibunya muncul, ini masih kecil, dia lari ingin mengejar ibunya, tapi tertahan dengan tali yang itu. Meronta-ronta nggak bisa. Sehari, 2 hari, seminggu dia masih meronta-ronta sampai luka semua lehernya itu. Lama-kelamaan dia tidak meronta lagi. Sudah diyakininya bahwa patok ini tidak akan bisa dilepaskan. Setelah itu terjadi, lihat di film-film koboi. Begitu turun kudanya, itu pelananya itu apa namanya? Tali kekang. Kendali. Kendalinya itu Tali kekang namanya. asal dicangkulin aja di tiang warung tuh. Itu kan mudah sekali tadinya. Tapi si kuda sudah tidak meronta lagi. Kenapa? Karena diyakininya bahwa aku tidak akan bisa melawan tiang itu. Nah, jadi kita mendidik nafsu begitu. Jadi pertama itu kan bukan sehari 2 hari, tapi ya bertahun-tahun lamanya. Mendidik nafsu itu binanya melebihi binatang-binatang itu. Jadi kita perlu kesabaran di dalam melatih itu. Sehingga bagi orang-orang yang masih belajar menaklukkan nafsu, jangan terburu berputus asa ketika engkau masih suka melakukan kesalahan. Yang penting segera bertobat lagi. Salah lagi, tobat lagi. Salah lagi, tobat lagi. Karena bagaimanapun itu memerlukan waktu. Dan di kitab tadi dikatakan memerlukan hibal warijal. Perlu tambang dan perlu orang. Saya kira dalam pikiran Syekh Abdul Qadir Jailani, saya kira mungkin waktu itu belum belajar ilmu jiwa binatang, tetapi kan sudah paham bahwa perlu tambang, perlu pelatih yang canggih, semacam itu. Nah, pelatihnya itu adalah
di dalam hal ini kan disebutnya mursyid. Ya, kalau dalam binatang namanya apa? Pawang. Pawang, itu. Jadi pawangnya manusia namanya mursyid semacam itu. Jadi saya kira siapapun yang ingin belajar benar, yang penting satu, jangan pernah bosan dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah mungkes. Ini bukan makomku. Saya sering sekali menghadapi banyak orang yang pengen belajar benar. Ketika saya suruh ini. Aduh Pak Kiai nggak sanggup, itu bukan makom saya. Begitu orang mengatakan bukan makom saya, itu maknanya dia membatasi dirinya sendiri. Makasih kita. Luar biasa.